Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah, innallaha ma'al muttaqin, innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannatin wa'iyah. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran orang beriman itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama disebut zalimul li nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kalau diterjemahkan lebih jelas adalah orang yang dosanya lebih besar daripada amal baiknya. Dosanya 1000, amal baiknya 100. Meningkat lagi 1 digit disebut muqtasid, orang yang dosanya sama dengan amal baiknya. Dosanya 500, amal baiknya 500. Yang ketiga sabiqun bil khairat, orang yang baik, amal baiknya 1000, dosanya 100. Ketiga-tiganya ini masuk surga para jamaah sekalian rahimahullah. Tapi ada yang lambat, ada yang agak lambat, ada yang cepat. Kemudian dari 3 tingkatan manusia itu bisa kita simpulkan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini kecuali yang mendapatkan gelar mahsyur yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Jadi kita ini disadari atau tidak pernah, kalau mungkin bisa jadi sering melakukan dosa. Dari situ supaya kita ada tahapan-tahapan, tidak zalimul li nafsi, tidak muqtasid, supaya target kita pada sabiqun bil khairat, kita mengeliminir betul jumlah dosa kita, maka Allah membuka satu peluang namanya taubat. Taubat itu dari asal kata taba yatubu taubatan, artinya kembali ke jalan yang benar, dari maksiat kepada taat, itu namanya taubat. Bahkan taubat ini sebuah amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah berfirman dalam surat An-Nur surat 24 ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kepada Allah kamu sekalian wahai seluruh orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Atau kalau boleh diterjemahkan, agar hidupmu senantiasa menimbulkan kebahagiaan dan ketenangan. Jadi taubat itu adalah tangga
kita bahagia. Orang yang banyak dosa, para jamaah, itu hidupnya tidak pernah tenang. Tapi orang itu baru tenang kalau dosanya sedikit. Jadi semakin kita mengikis dosa kita dengan taubat, semakin bahagia hidup kita, semakin tenang hidup kita. Lihat para koruptor itu, kalau kita kaji. Saya pernah didatangi anak muda yang sukses, hidupnya selalu gelisah sekali, tidak pernah tenang, padahal kekayaannya banyak. Ternyata saya di kemudian hari menemukan dia ini punya bisnis nganak duit secara terselubung, tapi dengan jumlah besar sekali, tertutup. Tapi kalau dia minjam 100 juta minimal, nanti bisa jadi 110 juta. Hidupnya tidak pernah tenang, padahal masih muda, masih energi. Terlalu banyak dosa, hidup kita tidak bisa tenang. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita mau bertaubat itu cepat taubat sebelum telat. Karena banyak orang yang taubat sudah usianya sudah hampir mati baru bertaubat. Dan taubat itu ada batasnya, kapan bisa dilakukan dan kapan sudah ditutup. Itu disebut dalam pertama hadis sahih riwayat Imam Muslim. Man taba qabla an tatlu as-samsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka diterima taubat. Jadi sebelum kiamat kira-kira. Yang kedua hadis riwayat Imam Tirmidzi. Innallaha azza wa jalla yuqbalu taubatul 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat seseorang selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Kalau ruhnya sudah sampai di sini, taubatnya sudah ditutup. Hari-hari ini kita yang diberikan usia ini para jamaah sekalian, dan kita tidak tahu kapan usia itu diambil oleh Allah, kematian maksudnya, maka banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah berputus asa dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Seluruh dosa itu akan diampuni. Apakah dosa kecil, dosa menengah, dosa besar, semua diampuni oleh Allah, dan Allah yang menjamin itu. Itu disebut dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 58. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Dosa melampaui batas itu dosa besar. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, diampuni oleh Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bentuk maha pengampun dan maha penyayangnya Allah itu para jamaah sekalian, sehingga mengampuni seluruh dosa umat manusia, orang beriman, apabila mereka mau bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuh. Dan Allah bergembira kalau ada hambanya yang datang bertaubat. Digambarkan dalam sebuah riwayat yang panjang dalam kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana bergembiranya Allah ketika hambanya bertaubat. Itu diumpamakan ada seorang musafir yang perbekalannya cukup untuk sekian minggu, kemudian ditaruh di atas ontanya,
sehingga dia tidak pernah khawatir akan terjadi apapun karena perbekalannya sudah cukup, kendaraannya juga sudah cukup. Maka dia berjalan, para jamaah sekalian, dalam perjalanan yang jauh. Di tengah jalan, di pertengahan daerah yang dituju, dia capek, kemudian istirahat. Maka dia tidur di bawah pohon kurma. Alangkah terkejutnya ketika dia bangun, onta yang ditumpangi padahal sudah diikat ini lenyap. Ontanya lenyap, perbekalannya lenyap, dan dia tidak pegang bekal apapun. Kita bisa bayangkan di separuh perjalanan yang panjang, kendaraan dan seluruh perbekalannya itu lenyap. Dia ke sana kemari tidak ditemukan, sampai kakinya sudah tidak mampu berjalan lagi. Maka dia kembali ke tempat itu dengan duduk tertidur nyenyak lagi. Kemudian ketika bangun, ternyata onta itu kembali di depannya. Dicek perbekalan masih utuh, tidak satu pun hilang. Kemudian kita bisa bayangkan alangkah gembiranya musafir yang kembali ontanya, kendaraannya, dan perbekalannya itu. Kemudian Nabi menutup sabdanya, Allah lebih berbahagia, Allah lebih senang daripada orang yang kembali kendaraan dan bekalnya itu ketika ada orang yang datang kepada Allah untuk melakukan taubatan nasuh. Allah menyambut, dikuatkan lagi oleh hadis Rasulullah yang mengatakan, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yang sutu yadahu bil laili, Allah itu begini tangannya menyambut di waktu malam, liyatuba musibun nahar, agar orang-orang yang berdosa di siang hari datang untuk bertaubat. Jadi Allah itu menunggu hambanya yang berbuat dosa di malam hari. Allah menjulurkan tangannya di siang hari agar mereka datang untuk bertaubat. Wa yamsutu yadahu bin nahari liyatuba musibul lail, dan Allah juga menjulurkan tangannya di waktu malam, di waktu siang. Malam dan siang menjulurkan tangannya untuk menerima taubat, baik orang itu berbuat dosa di siang hari maupun berbuat dosa di malam hari. Sampai kapan? Hatta taflu samsu min maghribiyah, sampai matahari terbit dari barat. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah itu menengadahkan tangannya, tidak istirahat siang dan malam, menunggu hambanya datang untuk bertaubat, dan itu dilakukan oleh Allah sampai hari kiamat. Maka alangkah kecilnya jika orang-orang yang ditunggu Allah siang dan malam itu kemudian mereka tidak datang kepada Allah untuk bertaubat, padahal dalam hidupnya banyak melakukan dosa, apakah dosa kecil atau dosa besar. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menunggu dan memberikan pengampunan atas seluruh dosa yang kita lakukan itu adalah ketika kita taubat itu taubat yang sebenarnya. Dalam bahasa agama, taubat yang sebenarnya itu disebut taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Minimal ada 5 kriteria orang yang kategori taubat dengan taubatan nasuha. Yang pertama, orang ini menyadari bahwa dia berbuat dosa, dan dia menyadari bahwa korupsi, bahwa zalim, bahwa menipu yang dilakukan itu dosa. Dia menyadari, dia tahu persis itu perbuatan dosa. Yang kedua, kemudian menyesali. Kalimat menyesal itu misalnya, bisa-bisanya saya melakukan dosa ini, padahal dosa ini sangat besar di sisi Allah. Menyesal sekali. Kemudian yang ketiga, dia berjanji di hadapan Allah tidak mengulangi. Ya Allah, demi Allah,
saya tidak akan pernah mengulangi dosa ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, dia simpulkan dengan kalimat taubat, yaitu istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Di dalam riwayat bahkan ada 2 riwayat Rasulullah mengucapkan kalimat taubat istighfar ini padahal beliau masuk diampuni seluruh dosanya, tidak pernah berdosa sebelum dosa diingatkan oleh Allah. Istilahnya Rasulullah dijamin masuk surga. Riwayat pertama Rasulullah istighfar sehari semalam 70 kali. Riwayat yang kedua 100 kali. Jadi Rasulullah istighfar 100 kali dan 70 kali. Ya kita yang tidak ada jaminan masuk surga ini mestinya lebih banyak kita melakukan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, para jamaah sekalian rahimahullah, taubatan nasuha itu digenapkan yang kelima adalah orang yang menutupi dosa masa lalu dengan perbuatan yang lebih baik terus menerus. Itu yang disebut oleh Nabi, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menutupi perbuatan buruk. Jika kita bisa muhasabah kita gimana para jamaah sekalian rahimahullah? Kita sering mengingat dosa kita. Kebaikan yang kita lakukan tidak perlu diingat, tapi dosa yang kita lakukan harus diingat. Apakah dosa saya masa lalu, ketika saya masih muda, ketika saya menjabat, ketika saya sudah pensiun, apakah sudah diampuni oleh Allah atau tidak? Itu sering kita pikirkan. Kemudian kita minta ampun kepada Allah. Barangkali ada dosa kita yang belum diampuni oleh Allah. Dan hari-hari ini tempat yang paling efektif untuk taubat adalah di rumah Allah ini, yaitu di masjid. Kita banyak melakukan taubatan nasuha. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, ada waktu yang paling efektif untuk kita bertaubat dan sangat memungkinkan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sepertiga malam terakhir para jamaah sekalian. Orang yang sungguh-sungguh bertaubat, mereka akan mengejar kapan waktu itu taubatnya diterima. Salah satunya adalah sepertiga malam terakhir kita sholat tahajud, sholat witir, kemudian kita kasih space waktu sampai waktu subuh mungkin. Kita banyak bertaubat, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah berbuat dosa. Mudah-mudahan para jamaah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sebelum ajal menjemput kita. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana
ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر